Kembali bersama saya Cindy Permade. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri serah terima jabatan dari Wakil Mentan Harfiq Hasnul Kolbu ke Wakil Menteri Pertanian baru Sudaryono yang baru dilantik kemarin. Dalam jabatan barunya, Wamentan mengaku siap menjalankan semua program yang sudah ada. Salah satunya program swasembada pangan. Sudaryono juga bilang dirinya yang berlatar belakang anak petani ingin mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan para petani dalam perannya di Kementerian Pertanian. Selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pangan adalah kedaulatan negara. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Presiden Jokowi resmi melantik dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan Wakil Menteri. Dua orang dekat Prabowo itu yakni Thomas Jiwandono yang merupakan keponakan Prabowo sekaligus Bendahara Umum Gerindra yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Kemudian Wakil Menteri Pertanian baru Sudaryono. Ia terhitung orang yang sangat dekat dengan Prabowo karena ia merupakan mantan asisten presiden terpilih itu yang kini menjabat Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa, mohon dukungan dan saya kira rekan-rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini. Masuknya orang-orang kepercayaan Prabowo ke dalam kabinet Jokowi dinilai sebagai bentuk kompromi politik yang tujuannya saling menguntungkan antara Jokowi dan Prabowo. Jadi ya apa bargainingnya, komprominya, ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dalam sejarah transisi politik Indonesia pasca reformasi, bisa dibilang ini baru kali pertama presiden terpilih sudah menempatkan orang-orang kepercayaannya menempati kursi di kabinet presiden yang masih berkuasa. Kendati hal baru, alasan penempatan yang sangat dini ini diharapkan bisa memuluskan transisi kebijakan pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa urgensinya memasukkan dua orang dekat Prabowo ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo? Kita bahas bersama politisi Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan, Bang Hendar Samarantoko. Juga ada bersama kami Direktur Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Hendar Sam, Bang Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini. Selamat sore. Oke, Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Hendar Sam dulu. Bang Hendar Sam, kan Pak Jokowi masih 3 bulan lagi menuju purna tugas. Ini juga masih masa transisi, tapi kok udah masukin dua orang kepercayaan Pak Prabowo sih? Satu ponakan, satu ex-aspri. Kepentingannya apa sebenarnya? Ya, ini seharusnya menjadi tradisi yang baik ya. Walaupun ini merupakan hal yang baru di dalam masa ujung-ujung pemerintahan dari kabinet dan pemerintahan presiden dan wakil presiden seperti itu. Tapi ini merupakan tradisi yang baik bahwa suatu pemerintahan itu dari rezim yang lama ke rezim yang baru harus berkelanjutan. Dan ini merupakan bentuk komitmen yang ada antara Pak Prabowo dengan Jokowi, di mana Pak Prabowo ya
menggandeng Mas Gibran untuk supaya program-program dari Pak Jokowi ini ya, ini secara makro kita harus melihatnya dapat berkelanjutan sampai dengan tidak hanya bicara 5-10 tahun tapi bicara sampai 2045 kan seperti itu. Ini Nah, tidak oleh rentan karena dibaca itu, sebagai langkah nah politis, Bang ini bukan Hendarsam. merupakan ya semua nggak bisa dilihat dari masalah politis saja ya kan, kalau semua kalau dipolitisir ya bisa aja seperti itu, cuman kita harus melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi teknis bahwa tentunya apabila contoh ya, apabila apa namanya itu orang-orang ini baru diganti ya kan pada saat kabinet baru terbentuk, tentunya memerlukan waktu yang cukup ya kan, cukup panjang, mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan untuk apa namanya itu berakselerasi, untuk menyesuaikan diri, dan tentunya waktu ini kan sangat berharga buat kita. Nah, apabila ditempatkan orang-orang baru ya di ujung pemerintahan ya kurang lebih 3 bulan menuju ke sana, tentunya ya kan mereka-mereka yang ditempatkan ini ada Mas Sudaryono, ada Mas Tommy di situ ya, tentunya akan dapat menyesuaikan diri dan tidak apa bahasanya, tidak jet lag lagi lah ya ketika masuk kepada apa namanya itu sistem pemerintahan dan kabinet yang baru. Dan kita harapkan, dan saya juga berharap bahwa kedua kader kami ini ya, kedua kader Gerindra ini bisa terus ada di kabinet nantinya. Oke, baik, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Ya. katanya mau buat penyesuaian, kemudian juga untuk memuluskan transisi. Anda melihatnya ini memang hanya itu, atau ini adalah bentuk akomodasi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, atau justru ini adalah bentuk kompromi, atau apa? Ya, kalau tadi kan dari sudut orang Gerindra ya, sekarang dari sudut luar melihatnya satu. Ya, ini artinya Pak Prabowo sudah memilih mana kursi kabinet yang harus dikuasai oleh Gerindra. Pasca Pak Prabowo nanti dilantik sebagai presiden. Satu adalah Menteri Keuangan, dua adalah Menteri Pertanian gitu. Katanya kan ada 3 ini yang akan bakal masuk. Artinya 3-3-nya kemungkinan besar adalah kursi yang diincar oleh Gerindra sendiri untuk tidak bisa dibagi-bagikan kepada partai yang manapun gitu. Alasannya Itu apa, Bang? sinyal menurut saya. Kenapa? Alasannya apa kenapa 2 kursi ini? Oh, sangat strategis dong. Menteri Keuangan ya menteri yang menjadi patokan bagi perjalanan apa namanya pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Kalau Menteri Pertanian sih menurut saya setidaknya karena 3 faktor. Faktor pertama historis, karena kan Pak Prabowo juga pernah menjadi ketua petani seluruh Indonesia ya, sehingga saya tak apa namanya ininya gitu. Nah, yang kedua adalah memang slogannya Pak Prabowo itu adalah swasembada pangan gitu. Dan yang ketiga adalah Menteri Pertanian, menteri yang dekat dengan rakyat ya. Salah satu menteri yang bisa menghubungkan nanti Gerindra dan Pak Prabowo dengan kalangan masyarakat yang paling apa namanya itu ya, paling dekat atau paling jauh dari struktur masyarakat kita, yaitu petani gitu. Nah, dengan begitu ya Menteri Keuangan, Menteri Pertanian itu sesuatu yang sangat penting gitu. Tidak hanya Menteri Pertanian menurut saya sih, besar kemungkinan juga akan dilirik itu ya Menteri Menteri Desa gitu. Itu menteri yang saya sebut sebagai menteri-menteri apa kursi-kursi favorit gitu. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau menterinya adalah menteri yang berhubungan dengan langsung masyarakat, ya itu artinya mereka punya potensi, punya jangkar antara kekuasaan dengan masyarakat yang kepentingannya nanti ya jangka panjang, 2029 kan, dan sebagainya gitu. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, situasi ini memperlihatkan kepada saya bahwa sebetulnya, tanda kutip ya, ketergantungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu hari demi hari makin tinggi gitu. Tadi misalnya di PT sebelumnya itu kan dijelaskan bagaimana Pak Prabowo menjelaskan hampir semua rapat-rapat yang sekarang dilakukan di istana itu melibatkan beliau dan mendudukkan beliau di samping Pak Jokowi gitu. Itu artinya istilah saya itu Pak Jokowi sekarang sedang mengambil apa namanya itu magnet Pak Prabowo untuk tetap menjadikan wibawa beliau sebagai presiden yang akan mangkat ini tetap terjaga gitu. Artinya beliau tetap memperlihatkan semacam keakraban ya, semacam apa namanya itu ya, seperti itulah dengan Pak Prabowo yang bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa itu dilakukan oleh Pak Jokowi? Pertama karena beliau makan mau lengser. Yang kedua nggak bisa dihindari, situasinya sekarang semua orang sudah ke Pak Prabowo nih gitu. Dengan semua alasan ya, dengan semua tujuan gitu. Jadi magnet utamanya sekarang adalah Pak Prabowo gitu. Karena baik, saya mau ke Bang Hendarsam kalau gitu. Bang Hendarsam tadi soal kata Bang Rey, ada kursi yang dibidik.
Menteri Keuangan, kemudian juga soal Mentan, kemudian ada ketergantungan yang tinggi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Anda menanggapinya gimana? Poin 1 dan poin 2 saya sepakat bahwa memang eh, contoh ya Menteri Pertanian apa yang dikatakan oleh Bang Rey bahwa itu merupakan concern daripada Pak Prabowo dengan latar belakang beliau sebagai mantan ketua umum HKTI contohnya dan ideologi Partai Gerindra juga yang memang apa namanya itu mendasarkan kepada para petani dan masyarakat kalangan bawah. Memang itu merupakan ideologi dan tentunya Partai Gerindra dan Pak Prabowo concern terhadap hal tersebut. Dan oleh karena itu pasti menempatkan orang yang dia percaya ya mempunyai kapasitas ya kompeten untuk bisa mendeliver ide-ide dan gagasan beliau seperti itu. Oke, kalau yang ketergantungan gimana, Bang? Ketergantungan ya nggak ke situ lah, kalau ditarik-tarik ke situ terus ya ada aja memang ini ya itu mah urusan Bang Rey lah kalau yang gitu-gitu. Kita melihatnya dari sisi teknis saja gitu ya. Jadi kalau masalah itu kan sudut pandang dari Pak Jokowi melihat seperti itu ya saya nggak bisa berani terlalu berspekulasi bahwa saya melihatnya justru bahwa ini merupakan tradisi yang baik. Bagaimana jangan sampai di masa transisi itu ada turbulensi ya, ada gap waktu penyesuaian diri dari dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Oke, Dan Bang. oleh karena itu ketika adanya peralihan dan pelantikan Pak Prabowo kan sudah bisa langsung tancap gas tuh. Ya Nah, kan? tapi Sudah nanti bisa gimana menyesuaikan caranya diri. Pak Prabowo agar tidak selalu ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi ketika udah jadi presiden, Bang? Ya itu kan secara natural dan alamiah akan apa namanya itu akan hilang dengan sendirinya kan seperti itu ya. Itu tuh nggak usah dikhawatirkan. Dan kedua tokoh bangsa ini tentunya sama-sama bisa saling menjaga ya. Kalau saya melihat bahwa ini merupakan duit tunggal yang harusnya kita lihat secara positif bisa berkolaborasi ya dalam perannya masing-masing Oke. ya. Oke, kalau Bang Rey setujukah nanti akan secara natural akan lepas sendiri bayang-bayang Pak Jokowi di Pak Prabowo di pemerintahannya nanti? Kan saya sudah mengatakan tadi, tidak perlu lagi menunggu waktu. Sekarang aja prosesnya mulai terjadi kok. Di mana wibawa Pak Jokowi kelihatan jauh berkurang, wibawa Pak Prabowo itu naik ya. Di Jakarta kan kita lihat kemarin itu, efek dari nama Pak Prabowo jauh lebih tinggi daripada efek nama Pak Jokowi untuk pilkada misalnya kan. Nah ini menurut saya akan berkelanjutan kemana-mana gitu. Oleh karena itu justru yang terjadi sekarang adalah, itu tadi yang saya sebut, ketergantungan wibawa dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, sehingga kan dua wamen ini pun digantikan oleh Pak Jokowi gitu kan. Dua orang Gerindra loh itu dan seterusnya gitu ya. Dan itu menunjukkan kepada ya saya nggak perlu jelaskan contoh-contoh yang lain. Kita difokus di kasus ini saja menjelaskan kepada kita tidak perlu menunggu waktu. Sekarang aja udah mulai kelihatan bagaimana ya bayang-bayang wibawa Pak Prabowo itu sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi. Termasuk misalnya di Pilkada Jakarta kan, di Pilkada Jakarta kan Kaisang sama sekali nggak disebutkan oleh Gerindra kan untuk dijadikan sebagai calon gitu. Nah ini menunjukkan kepada kita ya, itu yang wibawa ini tidak perlu menunggu sampai Pak Jokowi lengser gitu ya. Sekarang aja udah kelihatan makin merosot, sementara wibawa Pak Prabowo makin menguat gitu ya. Dan itu kalau tadi bicara secara alami, karena memang secara alami orang-orang sekarang merapatnya ke Pak Prabowo bukan kepada Pak Jokowi. Oke, Bang Rey, tapi soal pemilihan dua orang ini, kan kita juga tidak tahu banyak soal background keduanya selainnya tadi dua-duanya adalah politisi Gerindra. Gimana caranya Pak Prabowo akan bisa melepaskan image nepotisme ketika memilih atau di dalam pemerintahan ini ketika melantik? Gimana Bang Rey? Ya, saya senang dengan pertanyaan ini. Ya, susah nggak perlu Pak Prabowo bekerja keras untuk melepas image nepotisme itu, karena sejak Pilpres kemarin itu masyarakat kita udah dicoba ya dengan berbagai cara untuk menormalisasi semua praktek nepotisme, sehingga dianggap nepotisme adalah hal yang biasa saja, hal yang tidak ada masalah bagi bangsa dan negara ini gitu. Maka dalam konteks itulah ya Pak Prabowo mungkin tidak terlalu khawatir akan dicap sebagai presiden yang mendorong nepotisme gitu, karena sudah ada terjadi penormalan gitu ya
pembiasaan terhadap praktek-praktek nepotisme di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara kita gitu. Saya kira dalam konteks ini saya sendiri berharap ya masyarakatnya akan melihat kalau masyarakatnya memiliki sikap yang permisif terhadap praktek nepotisme yang awalnya mendasarkan diri pada soal yang penting dipilih gitu, dia akan merajalela kemana-mana. Termasuk sekarang ya ke soal jabatan-jabatan yang ditunjuk ya seperti kementerian, wamen macam-macam, termasuk nanti di pilkada macam-macam gitu ya, termasuk di DPR dan seterusnya. Kita sudah mulai mengalami bahwa kelihatan nepotisme ini ya bagian dari demokrasi kita gitu. Oke. Nah, Bang Hendarsam. dalam konteks itulah kelihatan ya Pak Prabowo, Gerindra atau siapapun politisi merasa gerakan anti nepotisme itu bukan lagi ancaman bagi sikap politik mereka gitu. Oke, saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau Anda menjawabnya gimana? Lekat sekali nepotisme. Kalau Anda sebagai sesama politisi di Gerindra, dua tokoh ini rekam jejaknya seperti apa sebenarnya? Ya satu, kita bicara nepotisme itu harus dilihat dari sudut pandang yang lain juga ya kan. Bahwa ini kan bukan gejala yang terjadi di Indonesia saja, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Nggak usah jauh-jauh sekarang saat ini Michelle Obama itu dicalonkan sebagai wapres ya kan, atau bahkan dicalonkan sebagai presiden dari Demokrat kan gitu kan, untuk menggantikan Joe Biden seperti itu. Nah, Michelle Obama itu siapa? Ya dia adalah istri dari mantan presiden. Jadi hal seperti itu hal yang biasa di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, bapaknya demokrasi, Amerika Serikat itu hal yang biasa saja ya kan. Nah, yang kedua, dua sosok ini, Pak Prabowo itu sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun mempersiapkan para orang-orang terbaik yang ada di dekatnya, di sekelilingnya. Nah, kedua orang ini adalah orang-orang terbaik, anak-anak muda terbaik. Mas Sudaryono itu adalah lulusan terbaik Taruna Nusantara, menjadi aspiri Pak Prabowo, anak ideologis dari Pak Prabowo, bisa kita katakan seperti itu. Mas Thomas Jiwandono juga seperti itu. Beliau adalah dari Begawan Ekonomi, mempunyai background background pendidikan yang cukup di bidang ekonomi ya. Baik. Dari luar, dan begitu juga dari sisi pengalaman. Beliau sudah mengelola keuangan di beberapa perusahaan besar, juga termasuk Partai Gerindra. Jadi memang harus ditempatkan, presiden itu pasti menempatkan orang-orang kepercayaannya. Nggak mungkin tidak dipercaya yang ditempatkan di situ. Itu secara natural memang seperti itu. Baik, kami sudah tangkap. Terima kasih Bang Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lisan dan juga politisi Gerindra. Ada juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu Bang Ray.